bener nggak sih mas yang nentuin karakter suspensi itu SIM-nya ini sama bentuk pistonnya mas? Iya, yang nentuin karakter lembut, empuk kerasnya shock itu dari piston sama SIM ini. Nah, jadi banyak dan tebelnya ya mungkin ya? Iya. Oli juga ngaruh ke bagian karakter, tapi nggak ngaruh-ngaruh banget, paling sekitar 5-10%-an lah. Oh gitu. Terus ini O-hinge-nya di revolving targetnya gimana mas? Dikurangin berapa persen atau gimana? Kalau O-hinge itu kan bawaannya itu mobilnya itu kalau buat pelan di jalan bumpy, jalan jelek itu kan keras gitu shocknya. Nah ini kita revolving, pokoknya kalau di jalan jelek, di jalan batu-batu itu nggak keras, sama di jalan raya itu kalau buat kenceng nggak limbung pokoknya. Oke, nanti jadi dibikinin bumpy mungkin ya? Dikasih bumpy. Dikasih bumpy, disesuaikan lagi apa? Kabel SIM-nya. Iya. Ini alatnya ini khusus teman. Namanya apa mas ini? Mikrometer ya? Iya. Mikrometer, jadi ngukurnya 0,0. Lompat belakang. Iya. Nanti tak ajak kenceng tuh Pak, disambungin jembatan nanti nggak kerasa. Biasanya Hilux kan lompat begini gitu ya palungnya, Iya. kayak bebek gitu, goyang. Jadi lebih banyak kosongnya kita pakai jalan itu. Muatan paling 2 orang, 1 orang kita. Sopir saya gitu aja. Oh ini nanti rencananya buat bawa operasional motor pak? Ya kadang-kadang itu aja mas, kalau pas kita ada acara event naik motor trail kita buat di belakang itu aja. Kalau pas nggak ada ya Kosongin. lihat kerjaan paling kita ya bolak-balik gitu aja. Iya. di jembatan ini loh Pak. Biasanya kan mental-mental. Nah ini loh. Nah, Gitu ya. iya. Begini ya. Kemarin mas saya ada punya teman saya kan barusan pakai JR juga. Iya. Dia upgrade itu nggak nyampe ya kan. Saya coba di perpal dia gini tetap. Type-nya kayak Nah, ini loh Pak, di jalan jelek aja mental-mental. Misal Bapak nanti apa? Kekerasan kalau di jalan jelek nanti tinggal klik aja tak kasih tahu. oh itu klik kemana muternya? Kalau berlawanan jarum jam itu Lebih. nyemutin, lembutin. Oh gitu. Iya, kalau searah jarum jam ngerasin. Oh gitu. Ini kenapa langsung pilih ke O-hinge nih pak, gantinya pak? Iya mungkin kita kan semua kan motor-motor saya itu kan mas pakai O-hinge saya dari sepeda motor tuh RR ini pakai O-hinge semua saya pakai itu. Oh ya. Jadi orang nyut.
Berarti udah merasakan canggihnya. Kan kita revolving juga kan. Kalau kita pakai yang biasa itu kan loncat-loncat Mas. Iya. Trail kita pakai all in juga. Oh, terusnya juga Jadi kan, oli. tapi kalau dia lompat, dia nggak gini, nyet. Apa ribonnya Pak ya? Ya, apa ya? Jadi mobilnya sekalian pasang oli. Ya, sekarang kita mau balik, mampir sekali kita pasang di sini gitu kan. Memang kebanyakan orang kita lihat itu Mas, itu ada orang beli, habis beli langsung pasang aja. Nggak disetting dulu. Ya, itu kan kayak punya kawan saya itu kayak gitu tadi. Tapi bukan all-in. Amerika apa ya dia? Kayak ikut juga kayaknya soalnya Mas. Apa ya punya kawan saya? Kalau saya coba, saya pinjam. Dari Jakarta juga dia beli warna putih. Beda juga tapi hasilnya Pak. Saya coba kan di apa gontongan gini, loncat di gini Mas. Berarti kan apa ribonnya nggak fungsi dia? Sebenarnya bukannya nggak fungsi, Pak. Masih apa ya? Kebanyakan ribbon juga kayak gitu, Pak. Si lompat-lompat ini ya. Harusnya kan diam nyet. Ya, kayak motor itu kan misalnya kalau kita pakai jumping kan terbang set. Diam dia nyet. Nggak goyang lah katanya gitu kan. Ada Toyota Hilux GR Sport 2,8. Ini salah satu bukan salah satu sih. Ini tipe tertingginya dari Hilux di tahun-tahun terakhir ini. Mobil ini kalau dulu mobil dipakai untuk kerja, sekarang banyak orang yang pakai untuk harian, dipakai untuk kesana kemari, pakai untuk ngantor, pokoknya dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Karena mobil ini makin kesini dari tahun 1960-an, mobil ini semakin kesini mengikuti apa ya, bentuknya, evolusi bentuknya itu semakin keren. Kalau dulu mobilnya dari kecil, sekarang makin besar dan proporsionalnya sekarang seperti ini. Jadi dan makin keren. Akhirnya teman-teman itu banyak yang pengen menggunakan mobil ini untuk mobil harian. Tentunya mobil ini yang tadinya memang peruntukannya untuk pekerja, kalau kita tidak imbangi dengan suspensi yang lebih empuk, itu pasti rasanya tidak akan nyaman. Tidak, karena memang dia di setup untuk beban berat di belakangnya. Nah, gitu. Jadi Hilux ini datang ke sini untuk upgrade yang kayaknya kalau aku bilang upgrade-nya langsung pol-polan. Masalah suspensi dia tidak main-main. Mobil ini langsung ganti setup depan belakang dengan Öhlins. Di setup sesuai kebutuhannya. Di depan dipasang upper arm punyanya Provender, dikombinasikan dengan punya Provender. Jadi pekerjaan ini pekerjaan one day service, hanya 1 hari. Jadi teman-teman kira-kira yang mau order di one day service, maksudnya adalah dikerjakan dalam sehari. Jadi bisa janjian dulu, bisa konsultasi dulu, nanti kita cocokkan kira-kira di hari apa atau di tanggal berapa, sama-sama ready nih, barangnya sudah ready, mobilnya juga bisa datang, jadi sinkron. Jadi begitu datang sampai di sini langsung dikerjakan sama tim-tim dari Lamban Geret. Jadi janjian dulu, pasti nanti kita langsung kerjakan. Dan sore bisa diambil, gitu. Datang pagi, sorenya bisa langsung diambil. Misalnya temannya bukan di Jogja, dari luar daerah, bisa juga. Ini banyak rata-rata dari luar daerah, memang datang ke Jogja, ditinggal di sini pagi, jalan-jalan dulu, bisa. Pulang dari jalan-jalan di sini, mobilnya langsung bisa cus dibawa pulang. Jadi itu kira-kira setup Hilux GR Sport dengan suspensi Öhlins. Oke, kita
quality control terakhir Hilux GR yang menggunakan suspensi Öhlins. Öhlins ini kita revolving ulang karena memang kalau langsung dipasang terlalu keras, jadi tidak cocok dengan kebutuhan customer. Nah, ini sekarang mobilnya lebih nyaman, lebih empuk, dan per belakangnya kita padu pakai tough dog, tapi kita kurangi 1 lembar, jadi dia light duty karena mobil tidak dipakai untuk bawa barang. Nah, jadi butuh nyaman. Pernya depan masih pakai Öhlins. Ini kliknya sekarang reboundnya 30 kurang lebih, depan belakang kompresinya 7. Jadi masih ada range gitu. Nah, Öhlins ini dipasang di Hilux akan jauh lebih nyaman saat bannya diganti lebih gede dan lebih lebar. Karena ini bahan standar ya, ini jauh lebih nyaman juga sebenarnya, cuman akan lebih nyaman lagi kalau kondisinya seperti itu. Terus kita akan merasakan performance terbaiknya si Öhlins itu saat high speed atau saat lewat jalan jelek. Kalau jalannya biasa-biasa dengan kecepatan normal ya empuk sih, cuma mirip-mirip dengan shockbreaker Profinder, TGM, Ome, BP51 gitu. Tapi begitu high speed itu bedanya jauh. Apalagi high speed ngerem mendadak atau belok mendadak, itu benar-benar kerasa itu Öhlins gitu loh. Dia jaga banget grip bannya. Nih, coba kita high speed. Wow, mobilnya stabil banget. 120 ya kan, 120 lebih mobilnya langsung anteng banget, ya kan? Ini Öhlins bos. Jadi kalau nggak ada mentalnya sama sekali, benar-benar enak banget. Belakang kurangi reboundnya dikit lo enak itu. Kita belok 100 saja nggak kerasa. Nah, itu kenapa kok kita bilang bahwa kalau kamu beli Öhlins itu kamu beli safety. Karena di high speed, di tikungan, di rem mendadak itu yang paling membuat mobil atau ban itu lebih grip maksimal di aspal, itu Öhlins salah satunya. Kalau high speed ya, kita bicara high speed. Jadi kadang-kadang kita di tol kencang, rem mendadak atau pindah jalur mendadak, atau di jalan raya begitu kondisinya, itu Öhlins terbaik. Dan makanya kita bilang kita beli apa itu jenenge? Beli safety sebenarnya. Oke, ini ada customer dari Jakarta beli mobil Hilux baru, mau balik ke Kalsel, mampir ke Jogja untuk beli Öhlins. Karena semua motornya itu shocknya Öhlins, pengen Hilux-nya Öhlins. Nah, aku bilang kalau beli Öhlins itu bukan sekadar beli shockbreaker yang bagus, tapi beli safety. Kenapa beli safety? Karena Öhlins ini punya grip yang sangat bagus di saat high speed, terutama saat kita ngerem mendadak di kondisi high speed atau kondisi hujan atau belok ekstrim dengan kondisi high speed. Nah, itu Öhlins terbaik. Nah, teman-teman kan ada nih yang punya karakter kalau nyetir kencang di atas 120, kadang-kadang kencang banget lah. Apalagi kadang-kadang ada teman-teman yang suka kencang di trek yang belok-belok. Kadang-kadang kan ada yang begitu kan. Nah, itu solusinya adalah Öhlins. Öhlins itu punya shockbreaker untuk Hilux, Fortuner, macam-macam, sedan hampir all itu ada. Dan ini ada two-way suspension, ada one-way suspension, jadi bisa request kita. Dan valving, spring itu kita bisa request juga. Jadi jangan khawatir, Öhlins itu memenuhi segala kondisi. Cuma ada cumanya. Kalau kita cuman pakai di kecepatan normal, di kecepatan 80 di kota-kota, ya bedanya nggak beda jauh dengan Profinder dibanding dengan dengan bodi yang 2,5 in, itu mirip-mirip. Tapi begitu high speed atau kamu lewat jalan yang rusak, Öhlins baru kelihatan performance-nya. Nah, ini salah satu, ini mobilnya. Ini mobil udah dicek semua, udah di quality control semua, udah kita tune, base tune, dipadu dengan per belakang tough dog yang dibikin light duty, udah enak banget. Akan enak lagi kalau bannya kita gedein size-nya 285 70 17. Peleknya lebarin 8,5 atau 9 in. Enak banget pasti.